Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 331. Betul. Aku setuju. Aku mendukung. Barusan, aku mengambil foto dengan sangat jelas. Sekarang aku akan mempostingnya di internet. Aku juga akan segera mempostingnya. Dengan kerja sama semua orang, aku yakin gadis penipu itu nggak akan lolos. Mobil Mercedes-Benz melaju dengan perlahan dan stabil. Pamela duduk di dalam mobil dan beristirahat sejenak. Saat ini, dia merasa perutnya tidak sesakit sebelumnya. Dia pun berkata sambil mengulurkan tangannya, "Paman, kembalikan ponselku." Ekspresi Agam terlihat cemberut. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel dan menyerahkan kepada Pamela. Saat gadis kecil itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Agam malah mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi untuk mencegah Pamela mengambilnya sambil bertanya dengan dingin, "Katakan, kenapa kamu menyuruhku pergi dulu tadi?" Pamela menjawab sambil mengerutkan keningnya, "Karena, aku takut orang-orang itu akan memotretmu." Tatapan Agam menjadi masam. Gadis ini menganggap Agam sebagai orang lain. Dia bahkan meremehkan Agam. Pamela secara alami menyadari Agam merasa tidak bahagia. Setelah memikirkannya, dia mendapat ide dan berkata, "Paman, bukankah kamu bilang bahwa kamu memiliki status khusus dan gak boleh membiarkan orang luar mengetahui kelemahanmu? Aku khawatir kalau orang-orang itu memotret kita, bukankah setiap hari akan ada orang yang mencoba menculikku? Kelak, hidupku pasti akan menderita." Agam tertegun sejenak. Tatapannya yang terlihat suram pun menghilang dengan perlahan. Saat ini, ekspresinya terlihat lebih baik. Agam telah dibujuk oleh Pamela. Saat ini, Pamela telah menyadari bahwa dia adalah kelemahan Agam. Agam mendengus dingin, lalu berkata sambil menepuk kepala Pamela, "Ya, kamu tahu cara melindungi dirimu sendiri." Pamela mengerutkan bibirnya, kemudian dia mengulurkan tangannya sambil berkata, "Cepat kembalikan ponselku." Agam memberikan ponsel itu kepada Pamela. Pamela mengambil ponsel itu, kemudian dia segera membuka Twitter untuk membaca berita hari ini. Tidak ada yang aneh di penelusuran terpopuler, berita terkait telah disembunyikan. Seharusnya Agam telah menyuruh orang untuk menghapus penelusuran terpopuler. Namun, video tersebut telah beredar. Mereka sangat sulit untuk mencegah orang-orang menyebarkannya secara pribadi. Kemungkinan sebagian besar netizen telah mengetahuinya. Pamela memeriksa kembali penyebab masalahnya. Ternyata Christina, seorang selebriti internet yang memposting di Twitter. Dia memutarbalikkan fakta yang terjadi hari itu. Dia mengatakan bahwa dia ditipu lebih dari 2 miliar hingga memaksanya harus menjual rumah dan mobilnya. Karena kejadian ini, ibunya juga jatuh sakit. Dia merasa dirinya tidak memiliki harapan hidup lagi. Haha, memang benar rumor akan tersebar dengan sangat mudah. Namun, untuk terbebas dari tuduhan, kita harus mencari banyak cara. Mungkin karena video tersebut diedit dengan sangat sempurna. Sikap netizen terlihat sama. Mereka semua mempercayai kebohongan Christina. Semua orang berkomentar dan mengutuk Pamela sebagai gadis penipu yang pantas mati. Tidak tahu apakah karena Pamela dikutuk, Pamela merasa perutnya terasa sakit lagi. Dia mengangkat alisnya dan tanpa sadar menutupi perutnya. Agam segera menyadari keanehan Pamela. Dia menyipitkan matanya dan bertanya dengan serius, "Kenapa?" Pamela menjawab sambil menggelengkan kepalanya dengan perlahan, "Nggak apa-apa. Aku hanya merasa perutku sedikit sakit." "Siapa suruh kamu keluar sembarangan? Kemarilah," kata Agam dengan nada lembut, tapi dia juga merasa kesal. Setelah berkata, Agam mengulurkan tangan untuk menggendong dan meletakkan Pamela di pangkuannya. Kemudian, Agam meletakkan telapak tangannya yang hangat di perut Pamela, lalu mengusap perut Pamela dengan lembut. Pamela merasa setelah perut bagian bawahnya diusap lembut oleh tangan hangat Agam, perutnya terasa jauh lebih baik. Namun, Pamela berkata dengan sangat canggung, "Paman, jangan seperti ini." Agam bertanya sambil mengangkat alisnya, "Kenapa?"
Apa aku belum pernah menyentuhmu? Wajah Pamela memerah karena malu. Dia menoleh untuk melihat Ervin yang mengemudi di depan. Kemudian, dia berkata sambil menatap Agam, "Paman, apakah kamu nggak tahu malu?" Bab 332. Ervin telah mengangkat jendela partisi antara kursi depan dan kursi belakang mobil dengan sadar. Dia tidak ingin melihat sesuatu yang tidak pantas. Ervin tidak ingin melihat tatapan mematikan tuan muda. Untuk beberapa saat, Agam mengusap perut Pamela dengan lembut. Setelah melihat wajah Pamela sudah lebih baik, Agam menghentikan gerakannya. Kemudian, Agam mengeluarkan handuk basah dan menyeka wajah kecil Pamela yang lengket dengan cairan kola. Agam merasa tertekan dan marah hingga mengomeli Pamela, "Di mana sikapmu yang selalu membantahku? Kamu membiarkan orang lain menyirammu. Kenapa kamu nggak mencakar mereka?" Pamela memutar bola mata ke arah Agam sambil berkata dengan tenang, "Aku bukan kucing. Paman, kalau seekor kucing mencakarmu, apakah kamu akan membalasnya? Tentu saja kita harus menggunakan cara manusia untuk menyelesaikan masalah dengan seekor kucing, daripada saling mencakar untuk menyelesaikan masalah seperti seekor kucing. Aku nggak ingin berdebat dengan mereka, mereka hanyalah orang-orang yang dibutakan oleh internet. Mereka nggak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri. Kita harus mencari orang di balik layar yang memiliki motif tersembunyi dan menyebarkan masalah di internet." Agam berkata sambil menyentuh kepala Pamela, "Serahkan masalah ini padaku. Kamu harus tinggal di rumah dan istirahat selama beberapa hari ke depan. Setelah masalah ini mereda, kamu pergilah bermain." Pamela berkata dengan tidak senang, "Aku nggak melakukan kesalahan apapun, kenapa aku harus bersembunyi di rumah?" Agam terus membujuknya, "Kalau begitu, kita nggak akan bersembunyi. Tapi, kamu harus bangun pagi dan pergi ke perusahaan bersamaku, ya?" Pamela tertegun sejenak. Agam ingin membawanya ke perusahaan Dirgantara. Bukankah itu artinya Agam akan memperkenalkannya secara resmi? Pamela berpikir sejenak, lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Aku nggak mau pergi. Kamu pergi ke perusahaan untuk bekerja. Kenapa aku harus pergi? Itu sangat membosankan." Agam mengerutkan kening, lalu memberitahu Pamela keseriusan masalah ini dengan ekspresi serius. "Nak, dalam kehidupan sosial sekarang, kekerasan di internet bukanlah masalah kecil. Patun dan jangan membuatku khawatir." Mata Pamela berkaca-kaca. Ternyata seperti ini rasanya diperhatikan oleh seseorang. "Ahem, Paman, jangan khawatir, aku tahu aturan. Aku nggak akan membiarkan siapapun menggangguku." Pamela tidak mendengarkan perkataan Agam, tapi Agam tidak ingin mengontrol kebebasan Pamela secara paksa. Pamela baru menyetujui untuk mencoba menjalin hubungan dengan Agam. Jadi, Agam akan menghargai keputusan Pamela dan membiarkan Pamela menerimanya dari lubuk hatinya. Agam tidak ingin memaksa Pamela secara membabi buta untuk mendengarkannya. Hal lainnya adalah Agam telah memahami sifat Pamela. Pamela seperti pasir yang jika dipegang semakin erat, dia akan menghilang semakin cepat. Pamela berbeda dari wanita lain. Agam menyerah. Dia mencubit wajah kecil Pamela yang gemuk dengan tak daya sambil berkata, "Ya, kamu sangat luar biasa. Kamu hanya berani membantahku. Kamu perhatian, toleran dan murah hati kepada orang lain." Pamela hanya mengerutkan kening dan tidak membuka suara. Apakah Agam mengeluh karena Pamela memperlakukannya dengan buruk? Sebelumnya, Pamela hanya menganggap mereka berdua sebagai hubungan kerja sama. Saat mereka tidak perlu berpura-pura, tentu saja Pamela akan berusaha menghindarinya. Bukankah mereka baru saja sepakat mencoba untuk menjadi hubungan? Pamela masih belum siap. Selain itu, Pamela merasa Agam selalu memperlakukannya seperti seorang anak kecil yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Usia Pamela sudah 20 tahun. Malam hari, di lingkar luar kota Marilla, kawasan pemukiman tua dan bobrok. Di sana adalah rumah Ken, tersangka kriminal yang hampir melecehkan Kalana.
Istrinya Ken baru saja membawa anaknya pulang dari kantor polisi. Ibu dan anak itu menangis sepanjang jalan. Setelah mengetahui ayahnya adalah orang jahat dan ditangkap polisi, anaknya merasa sedih hingga emosinya menjadi tidak terkendali. Setelah sampai di rumah, akhirnya istrinya Ken menenangkan anaknya dan membujuknya untuk tidur. Beberapa saat kemudian, bel pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi. Dia menyelimuti anaknya, lalu bangkit dan pergi membuka pintu. Di luar pintu, seorang wanita yang mengenakan topi, kacamata hitam dan masker berdiri sambil memegang koper kulit hitam di tangannya. Istrinya Ken berkata dengan gugup dan waspada, "Halo, kamu cari siapa?" Wanita itu mengangkat tangannya untuk mendorong istrinya Ken menjauh. Kemudian dia berjalan masuk ke rumah, melepas kacamata hitam dan maskernya. Bab 333. Baru pada saat itulah, istrinya Ken mengenalinya orang tersebut. "Kamu Nona Kalana." Ketika dia berada di kantor polisi hari ini, dia bertemu dengan Kalana. Kemudian, dia mendengar suaminya menceritakan beberapa hal yang berkaitan dengan Kalana, jadi dia ingat dengan wajah Kalana. Istrinya Ken terlihat sangat sopan. "Nona Kalana, silakan duduk. Aku akan mengambilkanmu segelas air." Kalana memandang sofa sederhana di kediaman mirip gubuk itu, lalu kilatan rasa jijik pun melintas di matanya. Setelah itu, Kalana berkata sambil tersenyum dengan jijik, "Aku nggak mau duduk, aku akan segera pergi." Melihat Kalana sangat sombong, istrinya Ken merasa sedikit malu dan ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kalana tidak menyia-nyiakan waktu. Dia membuka koper hitam di tangannya, lalu meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Suruh suamimu menutup mulutnya rapat-rapat. Aku jamin dia akan segera dibebaskan. Setelah itu, keluargamu harus pindah dari kota Marila. Uang ini akan cukup untuk keluargamu hidup dengan makmur seumur hidup." Melihat kotak penuh dengan uang tunai, mata istrinya Ken terbelalak. "No, Nona Kalana, jangan khawatir. Saat aku mengunjungi suamiku di penjara hari ini, dia diam-diam telah memberitahu segalanya padaku. Kami semua tahu aturannya. Baguslah kalau kamu paham." Kalana mencibir dengan jijik, lalu meninggalkan koper itu, berbalik dan meninggalkan rumah Ken. Setelah keluar dari rumah Ken dan kembali ke mobilnya, Kalana menyemprotkan disinfektan ke seluruh tubuhnya. Permukiman kumuh ini sangat kotor dan berantakan sehingga berjalan satu langkah pun membuat Kalana merasa mual. Jika bukan karena ingin mengantar uang tutup mulut, Kalana tidak akan merendahkan diri untuk datang ke kawasan lingkar luar yang merupakan tempat orang-orang miskin tinggal. Karena transfer akan mudah meninggalkan jejak, Kalana takut seseorang akan menggunakan jejak ini untuk melacaknya. Benar, semua ini adalah rencana dari Kalana. Sementara Steffi menjadi kambing hitam tanpa mengetahui masalahnya. Masalah memang seperti itu. Hari itu, Kalana bergegas kembali untuk memberi kejutan pada Agam di Manor Sinar Rembulan. Tidak disangka, Agam malah meninggalkannya dan pergi mencari Pamela. Kalana mencari Agam, tapi dia tidak menemukan Agam. Dia malah bertemu dengan Pamela yang meminta Agam untuk meninggalkannya sendirian di Sungai Kolos. Saat Kalana berada di luar negeri, dia mendengar beberapa hal yang terjadi setelah Pamela menikah dengan Agam. Hati Kalana pun merasakan bahaya. Jadi, Kalana membuat rencana dan memanfaatkan orang yang membagikan brosur kepada Pamela untuk merancang konspirasi yang saling berkaitan. Namun, tidak disangka, akhirnya Pamela berhasil menggagalkan rencana itu. Akan tetapi, Kalana menjalankan rencana dengan cermat. Setiap melakukan sesuatu, dia akan mempersiapkan segala cara. Kalana telah memberitahu rencananya kepada Ken, dia juga menunjukkan foto-foto Tevi padanya. Dia memberitahu Ken bahwa jika rencananya gagal dan terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia menyuruh Ken bersaksi di tempat bahwa Steffi yang memintanya untuk melakukan hal itu. Rencana itu juga tidak akan memengaruhi keuntungan yang Ken dapatkan. Jika tidak,
Ken tidak akan mendapatkan apa-apa. Selain itu, istri dan anaknya juga akan mendapatkan balasan. Hei, sangat disayangkan Stevie, sahabatnya yang setia padanya itu harus dikorbankan. Kalana telah kehilangan seseorang yang bisa dimanfaatkan. Saat ini, ponsel Kalana tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari kakaknya, Jason. Kalana menjawab telepon dengan lembut, "Kak." Suara tegas dan prihatin Jason datang dari telepon. "Kalana, makan malam sudah siap. Kakek dan nenek sudah datang. Ayah dan ibu juga menunggumu untuk makan malam bersama. Kenapa kamu keluar lagi?" "Kak, aku baru saja kembali. Aku punya beberapa teman yang sudah lama nggak bertemu. Mereka bersikeras mengundangku keluar untuk makan bersama. Aku nggak bisa menolaknya, jadi aku datang kemari." "Ya, Kak, jangan khawatir. Mereka semua perempuan, nggak ada yang akan menggangguku. Aku tahu, Kak. Aku akan pulang lebih awal." Setelah menutup telepon, Kalana melemparkan ponselnya ke kursi penumpang dengan ekspresi dingin. Kemudian, dia mengeluarkan kotak rokok dan menyalakan rokoknya dengan terampil. Postur merokok Kalana sangat terampil itu terlihat berbeda jauh dari penampilannya yang polos. Kalana melihat jam, lalu tersenyum dengan percaya diri. Saat ini, dia menduga Pamela pasti telah ditindas oleh netizen di internet hingga tidak tahu harus berbuat apa, bukan? Memangnya kenapa Pamela mengalahkan Ken? Kalana masih memiliki cara lain untuk menghadapi Pamela. Kali ini, selama reputasi Pamela benar-benar hancur, Kalana telah berhasil. Meski Agam memiliki perasaan terhadap Pamela, bagaimana mungkin senior keluarga Dirgantara membiarkan seorang gadis dengan karakter yang dipertanyakan dan memiliki skandal menjadi nona muda di keluarga tersebut? Pamela hanya menunggu waktu untuk diusir oleh keluarga Dirgantara. Beraninya seorang gadis desa bersaing dengan Kalana untuk mendapatkan seorang pria. Pamela sama sekali tidak pantas. Bab 334. Kalana mencuri data dari ponsel selebriti internet yang bernama Christina dari kakaknya. Kemudian dia diam-diam menyalin ke ponselnya sendiri. Setelah itu, Kalana mengedit video tersebut dengan tangannya sendiri dan mensensor wajah kakeknya. Dia menggunakan cara khusus untuk mencuri akun Twitter milik seorang selebriti untuk menuduh Pamela melakukan perbuatan jahat di internet hingga menyebabkan keributan. Selebriti internet yang bernama Christina itu sangat takut dengan Jason sehingga dia melarikan diri ke kampung halamannya dan tidak berani online lagi. Jason sangat pilih kasih. Dia tidak akan mudah melepaskan orang-orang jahil yang telah menyinggung keluarganya, tidak peduli siapapun mereka. Namun, dia selalu bersikap acuh tak acuh terhadap orang luar. Meski dia melihat skandal tentang Pamela, Jason tidak akan ikut campur. Sementara kakeknya adalah seorang ilmuwan terkenal. Setiap hari, dia hanya menghabiskan waktu di laboratorium untuk meneliti berbagai hal. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah-masalah di internet. Beberapa waktu yang lalu, kakeknya terluka oleh gas berbahaya ketika melakukan eksperimen. Sampai saat ini, matanya masih belum pulih. Bagaimana mungkin dia mengetahui hal ini? Namun, Kalana merasa bahwa efek dari masalah itu tidak memuaskan. Pencarian populer telah dihilangkan dan masalah ini juga tidak viral lagi. Setelah memikirkannya, Kalana tahu bahwa Agam telah turun tangan untuk membantu Pamela. Menyadari hal ini, Kalana merasa semakin cemburu. Bagaimana mungkin Pamela pantas membuat Agam membantunya? Kalana berpikir keras, kemudian ide lain pun muncul di benaknya. Setelah itu, dia mengambil ponselnya, lalu masuk ke Twitter dengan akun lain dan membuat rumor yang ditujukan pada Pamela. "Aku kenal gadis itu. Dia teman sekelasku. Saat belajar di sekolah, dia adalah murid bermasalah. Dia menindas teman-teman sekelasnya, meminta uang dan melakukan aborsi dari anak preman di luar sekolah. Dia nggak pulang ke rumah, setiap hari, dia menyewa kamar hotel dan tidur dengan pria yang berbeda.
Aku nggak menyangka sekarang dia mencari nafkah dengan cara menipu orang-orang. Memiliki teman sekelas seperti itu membuatku merasa terhina. Dengan cepat, netizen pun membagikan, berkomentar dan membalas postingan itu. Gadis itu bahkan menindas teman-teman sekelasnya. Dilihat dari postur tubuhnya yang kecil, dia bahkan melakukan segala macam kejahatan hingga menindas teman sekolah. Orang yang menindas teman pantas mati. Kehidupan pribadinya sangat kacau. Dia bahkan melakukan aborsi dari anak preman di luar sekolah. Menurutku, dia benar-benar orang terhina. Orang seperti ini seharusnya sudah dihukum sejak lama. Setiap hari tidur dengan lelaki berbeda, menjijikkan sekali. Para netizen yang bersemangat itu sama sekali tidak menanyakan kebenaran masalah tersebut. Mereka hanya ingin melampiaskan amarahnya di internet, sehingga Twitter milik Kalana segera menjadi populer. Jumlah netizen yang membagikan postingan itu pun semakin meningkat. Melihat komentar yang mengutuk Pamela di internet dengan kejam, Kalana mengerutkan bibirnya yang indah dengan pelan. Dia merasa sangat bahagia. Kemudian, dia menghubungi nomor Olivia, adik perempuan Agam. Dia menelepon Olivia dengan niat tertentu. Setelah telepon berdering beberapa saat, panggilan itu pun dijawab. Suara Olivia terdengar seperti terbangun dari tidurnya. Halo, siapa? Saat ini, Olivia sedang berada di luar negeri. Waktu di sana menunjukkan pukul 4 pagi. Kalana sebenarnya mengetahui hal itu, tapi dia masih menelepon Olivia. Olivia, maaf, apakah aku mengganggu tidurmu? Olivia mengenali suara Kalana. Dia sangat menyukai Kalana. Oleh karena itu, nada suaranya pun langsung menjadi bahagia dan ramah. Kak Kalana, ternyata kamu. Aku dengar kamu sudah kembali. Sayang sekali aku diajak ke luar negeri oleh nenekku untuk menemani kakekku berobat. Aku bahkan gak bisa mengajakmu bermain. Kalana berkata sambil tersenyum lembut, gak apa-apa. Setelah kamu kembali, kita bisa keluar bermain bersama lagi. Bab 335. Olivia menjawab, oke. Ngomong-ngomong, Kak Kalana, kenapa kamu meneleponku jam segini? Kalana berpura-pura berkata dengan ragu-ragu, gak ada apa-apa. Aku membelikanmu hadiah. Setelah aku kembali, aku baru mengetahui kamu sedang keluar negeri. Jadi, aku ingin bertanya alamatmu. Aku akan mengirimkan hadiah padamu. Setelah mendengar ini, Olivia sangat terharu. Kak Kalana, kamu baik sekali. Kamu masih ingat untuk membelikanku hadiah. Hei, andai saja kamu adalah kakak iparku. Aku nggak akan dikurung di pusat penahanan selama lebih dari 10 hari. Setelah terbebas, aku dikirim ke luar negeri oleh nenekku untuk didisiplinkan. Aku nggak punya kebebasan lagi. Kalana berpura-pura terkejut. Apa yang terjadi? Olivia, kenapa kamu bisa dikurung di pusat penahanan? Memikirkan kejadian itu, Olivia merasa sangat kesal. Semua itu karena istri kakakku, Pamela si gadis kampungan itu. Wanita itu sangat licik dan bermuka dua. Dia sama sekali bukan orang baik. Kalana berkata sambil menghela napas dengan penuh simpati dan sedih, hei. Ngomong-ngomong, hari ini Steffi juga dipenjara di kantor polisi. Aku merasa sangat sedih dan gak bisa mengeluarkannya, jadi aku mencarimu mengobrol untuk menghilangkan depresi di dalam hatiku. Olivia terkejut. Apa? Kak Steffi juga dipenjara? Apa yang terjadi? Pada awalnya, Kalana menolak untuk memberi tahu Olivia. Dia terlihat ragu-ragu untuk berbicara. Kemudian, dia berpura-pura tidak tahan dengan Olivia yang terus bertanya padanya, jadi, Kalana mau tidak mau menceritakan kepada Olivia serangkaian hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kalana hanya menceritakan pernyataan paling menguntungkan untuknya. Setelah mendengarkan penjelasan Kalana, Olivia diliputi dengan amarah. Sialan, Pamela lagi. Menurutku, Kak Steffi pasti dijebak olehnya. Kakakku benar-benar menikahi pembuat onar. Melihat masalah berjalan sesuai rencananya, Kalana bertanya dengan hati-hati,
Ngomong-ngomong, Olivia, hari ini kamu belum membaca berita di internet, kan? Olivia berkata, belum. Selain itu, karena berada di luar negeri, baru-baru ini aku hanya membuka situs web luar negeri. Ada berita apa di internet? Kalana mendesak, Olivia, ingat, jangan biarkan kakek dan nenek Frida melihat berita di internet. Kalau enggak, aku khawatir mereka akan marah besar. Ada apa? Berita apa yang terjadi di internet? Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Dirgantara? Olivia, kamu jangan baca juga. Patuhlah, jangan baca, ya. Bagaimana mungkin Olivia mendengar kata-kata Kalana yang tampak menyembunyikan sesuatu itu? Saat ini, dia sudah membuka tablet dan membaca berita. Setelah membacanya, dia terlihat sangat marah. Pamela nggak tahu malu itu benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan. Kalau terungkap bahwa dia adalah menantu keluarga Dirgantara, bukankah reputasi keluarga Dirgantara akan dirusak olehnya? Nggak bisa. Sekarang, aku harus memberi tahu kakek dan nenek. Aku harus meminta mereka mendesak kakakku untuk menceraikan Pamela. Kalana mencoba membujuknya dengan ramah. Olivia, jangan berbuat seperti itu nggak baik. Saat ini Olivia sudah bangun dan berpakaian. Kak Kalana, jangan khawatir tentang masalah ini. Keluarga Dirgantara nggak akan pernah membiarkan wanita dengan sifat seperti itu menjatuhkan keluarga Dirgantara. Setelah berkata, Olivia segera menutup teleponnya. Mendengar nada sibuk yang datang dari ujung telepon, Kalana tertawa bahagia. Tampaknya semua rencananya berjalan dengan lancar. Kediaman keluarga Dirgantara. Setelah kembali ke kediaman keluarga Dirgantara, Pamela langsung naik ke atas. Dia sangat ingin kembali ke kamarnya untuk membersihkan cairan kola yang kering dan lengket di tubuhnya. Agam mengikutinya ke atas. Begitu Agam melangkah ke dalam kamar, dia didorong keluar oleh dua tangan kecil Pamela dengan tanpa ampun. Pamela bahkan mengunci Agam di luar kamar. Agam mengangkat tangannya yang besar, lalu mendorong pintu untuk mencegah Pamela menutupnya. Agam mengangkat alisnya yang tebal, lalu menatap Pamela dengan tidak puas sambil berkata, bukankah kamu bilang kita akan mencoba menjalin hubungan? Kenapa kamu nggak mengizinkan aku masuk? Cerita bersambung.